Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di kelas Pak Salim di kelas prakarya kelas 9 pekan ke-6. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar bersama, silakan teman-teman berdoa untuk belajar. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini di pertemuan ke-6, Pak Salim akan membahas bersama dengan kita semua tentang kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras ini berasal dari bahan yang benar-benar keras teman-teman ya. Baik itu bahan alami maupun bahan buatan. Contoh bahan alami adalah kayu, pohon, bambu, batu ya teman-teman ya. Kalau yang buatan itu sudah bentuknya baku seperti besi, terus kemudian semen keras, terus batu batu keramik ya teman-teman ya. Terus kemudian baja. Nah, itu contoh-contoh diantaranya. Nah teman-teman, untuk kerajinan bahan keras ini Pak Salim akan membuat menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah sesi observasi, sesi yang kedua adalah sesi pengisian LK, dan sesi yang ketiga adalah sesi pembuatan karya. Kapan semuanya akan teman-teman kumpulkan? Untuk sesi observasi teman-teman sudah bisa lakukan dari setelah Pak Salim memberikan presentasi ini. Kemudian untuk sesi LK teman-teman bisa kumpulkan hari ini ya sampai jam 10 malam ini, dan terakhir untuk pembuatan karya teman-teman bisa kumpulkan di pertemuan tatap muka kita konsultasi pembelajaran. Ya, teman-teman sudah punya jadwalnya masing-masing ya. Seingat Pak Salim untuk konsultasi pembelajaran itu ada di pekan besok ya. Jadi teman-teman, kembali lagi ke sesi observasi ya. Kita berawal dari sesi observasi dulu. Untuk sesi observasi, teman-teman bisa mengobservasi apa yang akan teman-teman buat. Jadi teman-teman bisa membaca bukunya. Silakan teman-teman baca buku yang sedang Pak Salim scroll ini dari halaman 4 sampai ke halaman 6, 7, 8 ya, sampai ke halaman ini teman-teman ya. Ini banyak betul sampai ke halaman ini teman-teman, ke halaman 16 ya. Nah teman-teman, ini hanya sebagai tambahan saja ke halaman 16 nih ya. Cuma untuk pembuatan nantinya, pembuatan karya, teman-teman bisa mematoknya dari segi ini. Silakan dibuka nanti halaman 10 ya teman-teman ya. Dari segi 6 faktor yang ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di 6 faktor ini, teman-teman akan membuatnya sesuai dengan faktor teknisnya. Ya, gimana caranya teman-teman buat? Nah, itu teman-teman harus pastikan betul observasi nanti kira-kira menurut teman-teman, oh ini saya bisa buatnya dengan alat yang saya punya, saya bisa membuatnya gitu ya. Terus kemudian nanti faktor ekonomisnya, kira-kira pemasarannya kalau saya buat oke nggak nih, laris nggak cepet gitu ya. Kalau nggak laris cepet gimana caranya gitu ya. Nah kemudian faktor yang ketiga adalah faktor ekonomis, itu kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Ini kira-kira kalau teman-teman buat ukurannya besar banget, orang ngelirik nggak? Kalau ukurannya kecil banget, kira-kira orang suka nggak? Nah gitu ya. Kemudian ini untuk faktor sains dan teknologi. Nah teman-teman, ada salah satu lukisan di dunia ini, ya, seingat Pak Salim namanya lukisan Mona Lisa. Lukisan yang dibuat oleh Da Vinci kalau nggak ingat, seingat Pak Salim ya, Da Vinci yang fenomenal ya di dunia. Jadi Da Vinci ini membuat lukisan itu hanya beberapa helai. Tetapi lukisan ini nilainya mahal sekali. Saking mahalnya itu banyak orang yang mencoba untuk menduplikasinya. Nah, cara membedakan asli sama palsu itu hanya bisa di tag atau bisa dicek gitu ya, deteksi begitu. Itu menggunakan alat canggih
ya, dengan faktor sains dan teknologinya. Nah, tentunya inovasi yang model begitu itu sekarang sudah lebih canggih lagi ya, ini faktor sains dan teknologi. Kemudian teman-teman bisa memperhatikan juga faktor estetikanya, menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat dan sebagainya. Itulah prakarya. Semua yang akan teman-teman ciptakan itu harus memenuhi faktor estetika ini. Karena ini faktor penting ya. Bukan berarti faktor utama, tapi ini faktor terpenting untuk mendukung faktor-faktor yang lain berjalan dengan semestinya. Kemudian teman-teman, yang tidak kalah penting adalah faktor kondisi lingkungan. Nilai budaya ini diangkat dari kisah teman-teman mau buat apa. Jadi kalau di Riau ini kerajinan yang cukup fenomenal itu adalah tanjak teman-teman ya. Walaupun tanjak itu bukan kerajinan bahan keras ya, bukan kerajinan bahan keras. Akan tetapi kalau teman-teman perhatikan, dulu teman-teman sempat main ke daerah Deluk di Bengkalis kan. Nah, di sana teman-teman mengobservasi yang namanya kehidupan masyarakat di sana, terutama kerajinan yang berasal dari kulit-kulit kerang begitu kan. Nah, itu termasuk kerajinan dari bahan keras. Kemudian tempurung kelapa. Nah, teman-teman juga bisa mengeksplorasi seperti itu ya. Apakah nanti endingnya teman-teman membuat tempurung kelapa, teman-teman lukis, kemudian dijadikan sebagai pot bunga atau vas bunga, boleh juga. Nah, itu salah satu inovasi yang bisa teman-teman lakukan. Nah, teman-teman, Pak Salim akan menampilkan sedikit contoh prakarya bahan keras. Bisa kita lihat di sini ya teman-teman ya. Kita lihat dulu ke YouTube. Di sini ada beberapa contohnya. Nah, ini kita tonton dulu. Wah, HP teman-teman. Wah, HP dan KTP tidak. Sorry, iklan ya teman-teman ya. Ini contohnya saja. Alfian dan kita langsung saja. Nah, ini bahan keras teman-teman ya. Ini bahan keras ya teman-teman ya. Di situ ada kayu, di situ ada batang atau ranting pohon, di situ ada dedaunan. Itu yang terbuat dari bahan-bahan keras ya. Ada lagi ini. Kalau yang ini teman-teman, ini terbuat dari tusuk sate yang disusun seperti ini ya. Coba kita percepat lajunya ya teman-teman ya. Kecepatannya itu oke, coba. Nah, ini salah satu jenis kreativitas dari tusuk sate. Masih banyak lagi kreativitas lain, jenis yang lain dari tusuk-tusuk sate ya. Bisa dibuat rumah-rumahan dan sebagainya. Kenapa ini disebut sebagai bahan keras? Karena memang cara pembuatannya itu harus dipotong menggunakan cutter, menggunakan apa lagi, pisau gitu ya, harus menggunakan lem gitu. Untuk bahan-bahan lunak itu biasanya pasir, terus kemudian kain wol itu termasuk lunak. Nah, teman-teman, nanti kalian silakan observasi apa yang akan kalian buat. Kemudian kalian teliti, kalian buat ATM. ATM itu singkatan dari amati, tiru, dan modifikasi. Bukan plagiat, tapi mencoba mencari inspirasi dari yang sudah ada ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman akan kumpulkan itu dan presentasikan ke Pak Salim. Terkait dengan LK-nya, kita akan masuk di sesi kedua, sesi tentang pembuatan atau pengerjaan LK. Teman-teman silakan buka halaman 6 di sini. Ya. Di halaman 6 ini Pak Salim sudah memviewkan, mengzoomkan ke kalian. Jenis kerajinannya ini ada, Pak Salim minta ada 10 buah. Ada 10 ya. Kemudian daerah asalnya di mana. Jadi 10 itu satu-satu. Misalkan contoh kain tenun, daerah asalnya itu Riau. Kemudian bentuknya seperti apa, warnanya bagaimana. Ya,
kalian gambarkan di sini, tapi LK-nya ini kalian tulis di buku ya, tulis di buku sebanyak 10 buah. Oke teman-teman, LK-nya Pak Salim tunggu jam 10 malam ini. Untuk prakaryanya Pak Salim tunggu di pertemuan konsultasi. Kemudian untuk observasi kalian mulai dari saat ini juga. Apa yang kalian observasi adalah apa yang akan kalian buat. Itu dari Pak Salim. Kalau ada pertanyaan silahkan layangkan ke grup. Dan terima kasih banyak sudah mencoba untuk mendengarkan pemaparan dari Pak Salim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.